Indonesia sempat diremehkan dan disebut miskin oleh Malaysia, tapi sekarang hal itu berkurang karena mereka sadar akan potensi besar negara Indonesia. Malaysia sadar tidak bisa sendiri-sendiri dan harus bekerja sama dengan Indonesia. Indonesia diramalkan akan menjadi ekonomi besar keempat dunia dan militer yang kuat untuk menjaga kawasan ini. Oleh karena itu, Malaysia kini mulai berangsur mendekati Indonesia dan mencoba menjalin hubungan ekonomi karena melihat prospek Indonesia ke depan yang luar biasa. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kami datang kemari supaya anda mengerti kenapa saya menuntut saudara-saudara teriak. Saya akan bekerja keras. Kita ingin sejahtera. Kita ingin benar-benar sederajat dengan mereka-mereka yang menganggap kita lebih hina dari anjing, lebih rendah dari anjing. Sedangkan semua agama mengatakan pun tiap binatang pun adalah makhluk ciptaan Tuhan. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah 68%. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu. Benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang? Atau hasil pinjol? Gimana? Jadi lebih kaya mana nih, warga Malaysia apa warga Indonesia? Tak hanya Malaysia, negara barat pun dikabarkan ngeri dengan kepemimpinan Presiden Prabowo yang kental akan militer. Pada Kabinet Merah Putih yang dibentuknya, memiliki kesamaan dengan struktur dengan TNI, yakni struktur organisasi yang gemuk. Kan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang ke bawah. Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam, mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang. Setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, banyak pihak yang ketakutan atas gebrakan-gebrakan rencana Presiden Prabowo ke depan yang dinilai sangat cerdas dalam mengatur strategi di dalam negeri. Bahkan sejak masa pemilu, Pak Prabowo telah menarik banyak pihak, terkhususnya Malaysia. Tapi kita Malaysia, daripada saya darjah 1 sampai saya dah tua bangka hari ni, balik-balik orang yang sama. Apa? 32 juta dah tak ada manusia. Saya, politik Melayu ni sepatutnya tidak sihat untuk negara kita. Sebab negara kita berbilang kaum. Bagi saya sebagai seorang wakil rakyat, kita kena bangunkan kaum Melayu. Sebab kaum Melayu adalah majoriti dalam negara kita. Jika kita nak memajukan negara kita, kita kena fokus majoriti. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh lupa kaum-kaum lain seperti kaum Cina, kaum India, kaum Kadazan, Iban, ini semua Sabah Sarawak. So bagi saya tak payahlah kempen pro Melayu, pro Cina, pro India, tak perlu. Kita kena kempen untuk dapatkan pemimpin yang pro Malaysia. Itu yang kita perlu menekankan di sini. Bukan nak bagi tahu selamatkan Melayu ni semua. Bagi saya ramai kawan-kawan Melayu dan daripada kecil memang banyak kawan-kawan Melayu. Mereka pun tak suka dengan perkara itu. Ini menunjukkan bahawa mereka ni adalah resis. So saya sebagai ahli parlimen tidak menasihatlah
orang golongan-golongan muda di sana mengikut step-step begini. Dan isu yang berkait dengan tema agama dan bangsa itu kelihatan tenggelam. Okey, perasan tak? Biasanya nak dekat-dekat pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri, kita akan tengok isu agama timbul. Agama terancam, azan tak dibenarkan dan macam-macam lah. Persoalan ni kenapa waktu PRN dan PRU je isu ni akan timbul? Mari saya cerita. Biasanya waktu PRN dan PRU isu ni akan timbul sebab kita tengok demografi di Malaysia. Dekat Malaysia, hampir 60% ataupun lebih daripada 60% adalah golongan Melayu Islam. Jadi, di Malaysia ada sesetengah parti politik yang menggunakan sentimen agama untuk mendapatkan undi-undi daripada kelompok 60% ini, which is majority lah. So bila dia dapat undian daripada kelompok majority ini, apa yang dia dapat? Dia dapatlah menang, dia dapatlah kerusi yang dipertandingkan. Melihat pemerintahan baru Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Gibran membuat elit Malaysia lebih berpikir keras untuk masa depan negaranya. Karena mereka yakin Indonesia akan berusaha lebih keras untuk bisa bersaing dengan negara lain, dan mereka yakin Indonesia akan berperan besar dalam ekonomi dunia. Apa pendapat Anda? Prabowo gegerkan publik dunia, Indonesia pegang kendali penuh di kancah global. Kepemimpinan Prabowo di Indonesia sangat didinantikan, bahkan pakar politik dan keamanan internasional Universitas Murdoch dari Australia, Ian Wilson, memprediksi gaya kepemimpinan Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, di kancah global ketika resmi menjabat nanti. Penilaian itu diutarakan Wilson dalam wawancara bersama dengan Indonesia.com. Wilson membandingkan kemungkinan sikap Prabowo dan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, di panggung global. Ini mungkin ada dua sisi. Satu sisi, dibandingkan Jokowi, Prabowo cukup nyaman di panggung internasional. Bahasa Inggris bagus, dia berpengalaman tinggal di Amerika Serikat, di Eropa, dan sudah merasa nyaman di panggung internasional, ujar Wilson. Dia juga menduga, Prabowo menikmati dianggap sebagai negarawan selama menjadi Menteri Pertahanan. Namun, Wilson mencatat karakter Prabowo yang terkenal, mudah tersinggung, reaktif, di mata orang Indonesia. Dan ada mungkin kekhawatiran bahwa itu akan muncul di dalam sikap terhadap kebijakan luar negeri, tapi saya merasa, setidaknya itu akan nampak setelah kabinet baru disusun, ucap dia. Wilson juga menyoroti pandangan internasional terhadap Indonesia akan bergantung menteri luar negeri yang dipilih Prabowo.